Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Adi Nugraha dari PPSIB Angkatan 2022. Akan membacakan cerpen berjudul Kemarau karya Andrea Hinata. Barangkali karena hawa panas yang tak mau menguap dari kamar-kamar sempit yang dimuati 7 anak. Barangkali lantaran mertua makin cerewet karena gerah. Barangkali karena musim kemarau terlanjur berkepanjangan, kampung kami menjadi sangat tidak enak setelah bulan Maret sampai September. Tak ada yang betah di rumah dan makin menyusahkan karena tak ada hiburan di luar. Ada kalanya biduanita organ tunggal meliuk-liuk seperti belut sawah di atas panggung berias pelepah kelapa di pinggir pantai. Lebih menyanyikan maksiat daripada lagu. Tapi itu hanya lama-lama sekali pun. Kalau harga timah sedang bagus, yang amat jarang bagus. Tak ada galeri seni, gedung bioskop, kafe-kafe, atau pusat perbelanjaan untuk dikunjungi. Yang sedikit menarik perhatian hanya sebuah jam besar di tengah kota, dan jam itu sudah rusak selama 46 tahun. Jarum pendeknya ngerem, mendadak di angka 5. Jarum panjangnya menghembuskan napas, yang terakhirnya di pelukan angka 12. Jarum detik telah minggat dengan perempuan lain, tak tahu kemana. Melihat jam itu sejak kecil, aku punya firasat bahwa jika nanti dunia kiamat, kejadiannya akan tepat pukul 5. Penarik perhatian lainnya adalah 2 buah patung, juga di tengah kota. Patung pertama berupa seekor buaya yang sedang melilit sebilah parang. Besar, tingginya mungkin 6 meter. Sejak kecil pula aku telah berusaha mencerna makna filosofis patung itu, tetapi selalu gagal. Aku hanya bisa menduga-duga buaya adalah perlambang kaki hidung belang, maka semua lelaki membuat parang patutlah dicurigai. Patung satunya lagi lebih besar dan tinggi adalah patung para pejuang kemerdekaan tahun 45, lengkap dengan senapan dan bambu runcing. Mereka mengacungkan tinju dengan geram, siap menyikat Belanda. Juga sejak kecil aku bertanya-tanya, mengapa pematung membuat kepala patung-patung itu secara anatomis sangat besar. Baru belakangan ku tahu jawabannya, yaitu di depan patung itu kini dipasang papan reklame, dan di situ para politisi sering berbusa-busa membanggakan program-program mereka. Maka tampaklah kini para pejuang 45 itu seperti ingin menonjok mereka. Jika ingin tahu definisi dari visi seorang seniman, patung itu memberi contoh yang sangat pas. Jam besar, patung pejuang 45, dan papan reklame itu ada kalanya bagiku tampak bak panggung parodi. Ada kalanya bak wangsit, dan ada kalanya segitiga bermuda yang menyimpan misteri politik Republik ini. Namun, tak pernah kami risaukan semua itu sebab kami punya sebuah museum, dan museum kami adalah museum yang paling hebat di dunia ini. Tak ada yang bisa menandinginya sebab ia museum sekaligus kebun binatang. Baiklah, mari kita bicara soal museum. Di sana ada sebuah ruangan yang jika dimasuki harus membuka sandal dan mengucapkan Assalamualaikum demi menghormati tombak-tombak karatan, peninggalan para hulu balang antah berantah. Uang kecil yang diselipkan ke dalam kotak di samping tombak-tombak itu dapat menyebabkan penderimanya awet muda dan enteng jodoh. Anak-anak yang tak sengaja menunjuk tombak itu harus mengisap telunjuknya agar tidak kualat. Dari jendela museum istimewa sekali, tampak hewan-hewan berkeliaran. Itulah kebun binatang kami. Setiap minggu tempat itu dipenuhi orang-orang yang ingin melihat kijang yang saking buduknya sudah tampak serupa kambing. Ada pula unta gaeng yang menderita sakit batuk kering stadium 4. Setiap kali dia batuk, nyawanya seperti mau copot. Ada zebra jompo yang hanya memandang ke satu jurusan saja. Tak paham aku yang tengah berkecamuk di dalam kalbunya. Ada orang utan uzur yang sudah ompong dan tampak terang-terangan menafsui bebek-bebek gendut di kolam butek sebelah sana. Tak ada malu sama sekali. Lalu ada singa tua kurapan bermata sendu macam penyanyi dangdut. Singa itu sepertinya sangat benci pada hidupnya sendiri. Mereka muak melihat orang-orang udik yang menonton mereka ke dalam kandang. Konon mereka dihibahkan ke kampung kami telah akhir dari sebuah kebun binatang di mana mereka dianggap tidak seksi lagi. Namun seperti segala sesuatu yang selalu kami terima apa adanya, seperti segala sesuatu yang tak pernah berubah di kampung kami. Makhluk-makhluk hidup segan mati
tak mau itu selalu punya tempat di dalam kebun binatang kami, di dalam hati kami. Hewan-hewan itu menguap sepanjang hari, mereka hanya seekor saja dari jenisnya masing-masing. Jadi mereka adalah pejantan bujang lapuk seumur-umur. Sungguh mengerikan hidup ini kadang-kadang. Kemana kau bujang? Sapa penjual tebu yang berteduh di bawah patung 45 itu. Malas aku menjawabnya, karena ia selalu menanyakan hal yang sama padaku setiap kali aku melintas di situ, dan karena aku terpana menatap propaganda yang dikeluarkan para politisi di papan reklame itu. Megah berlalu-lalu tentang perubahan-perubahan yang akan mereka buat. Tanpa mereka sadari, mata nanar mereka yang penuh optimisme tengah menatap jam besar yang telah rusak selama 46 tahun itu. Tanpa mereka sadari, para pejuang 45 mengacungkan tinjunya pada mereka. Mau ke pinggir sungai, jawabku dalam hati. Jika kemarau makin menggelegak, aku menyingkir dan duduk melamun di belai angin di sebuah kapal keruk yang termangu-mangu di sana. Kapal itu hanya tinggal segunung besi rongsokan, mesin besar dan dikdaya. Dulu selalu dikagumi anak-anak Melayu. Ketika maskapai timah masih berjaya, jumlahnya puluhan. Mereka mengepung kampung, menderu siang dan malam, mengorek isi bumi untuk meraup timah. Kini satu-satunya yang tertinggal di tempatku melamunkan nasib ini teronggok seperti fosil dinosaurus. Kapal perut pernah menjadi pendorong irama hidup kami, bagian penting dalam budaya kami, karena semua lelaki angkatan bekerja bergantian selama 24 jam. Takkan pernah lupa, setiap pukul 2 pagi truk mengangkut buruh kapal keruk menjemput ayahku. Ku dengar suara klakson. Ayah keluar rumah di pagi buta sambil menentang rantang bekal makanan dari ibu. Jika melihatku terbangun, ayah kembali untuk mengusap rambutku dan tersenyum. Dari dalam rumah ku dengar ayah mengucapkan salam kepada kawan-kawan kerjanya yang telah berdesakan di dalam bak truk. Kawan-kawan kerjanya itu adalah ayah-ayah dari kawanku. Lalu ku dengar gemerincing besi saling beradu, kemudian truk menggerung meninggalkan rumah. Sering aku minta dibangunkan jika ayah berangkat kerja pukul 2 pagi itu, karena aku ingin melihat ayah dengan seragam mekaniknya yang penuh wibawa, yang ada tes pad di sakunya, yang berbau sangat lelaki. Ayah melangkah tangkas sambil menyandang ransel besi berisi tang, ragum, dan sekeluarga kunci Inggris. Kunci-kunci baja putih itu dibariskan akan membentuk satu segitiga yang sangat hebat. Kubayangkan tugas-tugas yang berat diemban oleh bapak kunci yang paling besar, dan tugas-tugas sepele adalah bagian-bagian anak-anaknya. Aku senang melihat ayah melompat ke dalam bak truk. Dia pria yang gagah, penguasa 9 kunci Inggris beranak itu. Adalah ayahku, gitu kata hatiku, lalu aku tidur lagi sambil tersenyum. 10 tahun telah hangus sejak terakhir aku melamun di rongsokan kapal keruk itu. Jam besar di tengah kota tepat menunjukkan pukul 5 saat ku tinggalkan kampungku dulu. Musim kemarau waktu itu. Sekarang ketika aku kembali pulang, jam besar itu masih saja menunjukkan waktu pukul 5 dan musim masih kemarau. Mau kemana kau bujang? Sapa penjual tebu waktu aku melintas dekat patung pejuang 45. 10 tahun telah lewat. Apa dia tak punya pertanyaan lain? Malas aku menjawabnya. Lagi pula aku tengah terpana menatap propaganda para politisi di papan reklame itu. Silih berganti mereka telah merajai papan itu. Periode demi periode mereka telah berkuasa. Silih berganti mereka telah berkuar soal perubahan-perubahan yang akan mereka buat. Namun jam besar yang berada di depan hidung mereka telah rusak selama 56 tahun. Tetap rusak selama 56 tahun, dan para pejuang 45 tetap mengacungkan tinjunya kepada mereka. Mau ke pinggir sungai, jawabku dalam hati. Aku melenggang pergi, tapi sungguh merana. Sampai di sana yang kutemui hanya semilir angin dan riak-riak halus gelombang bangkai kapal keruk itu lenyap, macam telah disulap seorang ilusionis. Aku kembali pada penjual tebu. Aku bertanya, "Pakcik, kemana perginya kapal keruk itu?" "Sudah dipotong-potong menjadi besi kiloan," jawabnya acuh tak acuh sambil mengunyah tebunya yang tak laku. Aku terenyak. Sirna sudah kenangan manis itu, lenyap sudah kebanggaan masa kecil itu, hapus sudah kebudayaan itu di kampung kami. Arkeologi industri telah dilanda tsunami saat itu. Rasanya ingin aku memanjat patung itu dan bergabung dengan para
17.45. Namun itu tak kulakukan, karena aku telah terlambat untuk pulang. Sudah sore. Kulihat jam besar itu sudah pukul 5. Musim kemarau. Saat aku kembali ke Jakarta dan hidup berlangsung seperti biasa. Suatu malam aku terjaga. Pukul 2 pagi waktu itu, lalu seakan-akan mendengar klakson mobil truk dan menguat suara orang-orang mengucapkan salam. Kemudian kudengar gemerincing besi saling beradu. Kulihat keluar jendela seorang laki-laki berkelebat dengan seragam mekaniknya yang hebat. Lalu truk menggerung pelan-pelan meninggalkan rumah. Aku termaku kerinduan pada ayah yang tak tertangguhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.